Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Puji syukur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan yang melimpah kita bisa hadir di pembelajaran kita pada hari ini. Mohon izin mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Muda atas nama Arham Herman selaku moderator pada pembahasan materi pada hari ini. Dan materi kelompok kami pada hari ini yaitu Aneks 2 yang akan dipaparkan oleh Aryo Sunario selaku pemateri 1, Ayub Anugrah selaku pemateri kedua, dan Aulia Rahman sebagai sekretaris. Sebelum memulai pembacaan materi, saya akan membagikan dua sesi, yaitu sesi pertama, sesi pembacaan dan pemaparan materi, dan sesi kedua, sesi tanya jawab. Kepada pemateri, saya persilakan untuk membacakan materi. Izinkan, materi kami dari kelompok 2 adalah Aneks 2, yaitu peraturan untuk pengawasan pencemaran oleh zat beracun atau biasa disebut dengan noxious liquid substance in bulk. Berlaku di mana sajakah Aneks 2 tersebut? Aneks 2 ini berlaku untuk semua kapal yang mengangkut muatan curah cair yang beracun, kecuali yang ditentukan lain oleh Konvensi Marpol 7378 Regulasi 2. Terdiri dari 16 peraturan dan 3 ayat tambahan. Regulasi-regulasi ada 3, yaitu A. Kapal-kapal pengangkut sesudah disurvei diberikan sertifikat International Pollution Prevention Certificate for the carriage of noxious liquid in bulk. B. Sertifikat berlaku untuk 5 tahun dengan persyaratan harus di-endorse setiap tahun. C. Survei yang dilaksanakan sehubungan dengan sertifikat, contohnya adalah sebagai berikut. Survei yang dilaksanakan yaitu 1. Initial survey, 2. Annual survey, 3. Intermediate survey, dan 4. Renewal survey. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayub. Mohon izin Cap, bagi kapal yang sudah disurvei dan diberikan sertifikat berdasarkan International Bulk Carrier Chemical Code atau IBC Code, tidak perlu disurvei lagi untuk mendapatkan NLS CERT. Di samping itu, kapal ini juga dilengkapi dengan EOPP CERT. B. Tujuan Aneks 2. Tujuan dari Aneks 2 ini ada 2, yaitu yang pertama, pencegahan pencemaran operasional oleh zat cair beracun atau noxious liquid substances atau NLS yang diangkut kapal dalam jumlah besar. Dan yang kedua, mengurangi kemungkinan bahwa zat-zat beracun akibat kecelakaan akan lepas ke dalam lingkungan laut atau marine environment. Next. C. Persyaratan Aneks 2 Konvensi Marpol 7378. Pengawasan pembuangan operasional zat-zat cair beracun dan membatasi sekecil mungkin accidental discharge. Buangan ada 2 macam. A. Accidental discharge. Tumpahan muatan akibat kerusakan muatan atau muatan yang melimpah keluar kapal. B. Operational discharge. Pembuangan sebagai hasil pencucian tangki muatan dan pipa saluran pembuangan tolak bara atau residu lainnya, serta bilga dari ruang pompa muatan. Next. D. Definisi-definisi pada Aneks 2. Yang pertama, chemical tanker. Suatu kapal yang dibangun atau dibuat sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengangkut muatan berupa muatan cair curah yang berbahaya dan termasuk juga kapal tanker minyak sebagaimana tersebut di Aneks 1. Bila mana kapal tersebut mengangkut sebagian atau seluruhnya berupa cairan curah yang beracun. Yang kedua, clean ballast atau balas bersih. Air balas yang ada dalam tangki yang sejak terakhir kalinya kapal tersebut mengangkut muatan salah satu dari bahan kategori A, B, C, dan D
adalah benar-benar dibersihkan dan sisa-sisanya telah dibuang atau dibongkar, dan tangki dimaksud telah dikosongkan dengan memenuhi persyaratan dari Aneks 2 ini. Next. Definisi pada Aneks 2 yang ketiga, liquid substance adalah zat-zat yang memiliki vapor pressure atau tekanan uap tidak lebih dari 2,8 kp per cm kuadrat pada suhu 37,80 Celcius. 4. International Bulk Chemical Code atau EBCC adalah aturan internasional yang mengatur mengenai konstruksi dan peralatan kapal yang mengangkut zat kimia berbahaya di dalam tangki. Kategori zat cair beracun. Yang pertama, kategori A. Semua zat cair berbahaya yang apabila dibuang ke laut dari tangki sisa pembersihan atau pembuangan tangki balas dapat menyebabkan risiko yang sangat besar terhadap sumber-sumber alam di laut maupun terhadap kesehatan manusia atau dapat menyebabkan gangguan serius terhadap kenyamanan seluruh fungsi guna laut, dan dengan demikian membenarkan terhadap penggunaan aturan atau ukuran anti pencemaran yang keras, contohnya acrolein, karbon sulfit, dan kreosols. 2. Kategori B. Semua zat berbahaya yang apabila dibuang ke laut dari tangki sisa pembersihan atau pembuangan tangki balas dapat menyebabkan risiko terhadap sumber-sumber alam di laut maupun terhadap kesehatan manusia atau dapat menyebabkan gangguan terhadap kenyamanan seluruh fungsi guna laut, dan dengan demikian membenarkan terhadap pengguna aturan atau ukuran anti pencemaran yang khusus. Contohnya camphor oil, amonia, dan butyric acid. Next. Kategori C. Semua zat cair berbahaya yang apabila dibuang ke laut dari tangki sisa pembersihan atau pembuangan tangki balas dapat menyebabkan risiko yang kecil atau minor hazard terhadap sumber-sumber alam di laut maupun terhadap kesehatan manusia atau dapat menyebabkan gangguan terhadap kenyamanan seluruh fungsional yang khusus. Contohnya ethylene, acetic acid, dan acrylic acid. Kategori D. Semua zat berbahaya yang apabila dibuang ke laut dari tangki sisa pembersihan atau pembuangan tangki balas dapat menyebabkan risiko yang dapat dikenali terhadap sumber-sumber alam di laut maupun terhadap kesehatan manusia atau dapat menyebabkan gangguan minimal terhadap kenyamanan seluruh fungsi guna laut, dan dengan demikian memerlukan perhatian pada kondisi-kondisi operasional. Contohnya bensil, alkohol, aseton, dan keton. Saya berikan kembali kepada moderator. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Saya akan memulai pada sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Sebelum memulai sesi tanya-jawab, kelompok kami hanya menerima 3 jawaban dari kelompok dan teman-teman sekalian. Kepada teman-teman sekalian, apa mungkin ada pertanyaan? Saya persilahkan. Mohon izin bertanya kepada kelompok Aneks 2. Izin Pak, untuk pertanyaan saya, NLS Certificate itu siapa yang keluarkan, siapa yang terbitkan? Siap, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apa mungkin ada pertanyaan? Saya izin bertanya untuk kelompok 2. Izin, di aneks tersebut tadi saya menyimak terdapat suatu buku catatan yang harus dimiliki oleh semua kapal. Nah, pertanyaan saya di sini adalah hal-hal apa saja yang harus terdapat dalam buku catatan tersebut. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Saudara Christopher dengan Saudara Daniel. Pada teman-teman sekalian, apa mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kami menjawab?
Izin bertanya, Taruna Muda atas nama Ahmad Zainal, perwakilan kelompok 1. Yaitu pertanyaan bagaimana cara pengawasan zat cair beracun pada aneks 2. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Sebelum kelompok kami menjawabnya, berikan waktu kepada kelompok kami untuk mencari jawaban kepada pertanyaan teman-teman sekalian. Selambat-lambatnya 10 menit. Terima kasih. Iya, sebenarnya dalam sesi tanya jawab itu semua kelompok, bukan hanya kelompok penyaji ya, semua kelompok dari di luar kelompok penanya mungkin kan bisa membantu mencari dan nanti memberikan tambahan atau masukan di situ supaya akan lebih lengkap lagi jawaban-jawabannya. Ya. Izin Cap, untuk teman-teman yang bertanya, tolong ditulis pertanyaannya di kolom chat supaya membantu kelompok kami yang mencari jawabannya. Mohon izin Cap. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudara Christopher Sevanya. Badan apa yang menerbitkan atau mengeluarkan NLS Certificate bagi kapal-kapal? Jadi jawabannya itu yang berhak mengeluarkan sertifikat pencegahan pencemaran adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan yang berhak menerima sertifikat tersebut adalah kapal-kapal yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan Marpol. Apakah Saudara Christopher sudah puas dengan jawabannya? Siap, terima kasih atas jawabannya. Mohon izin Cap. Selanjutnya saya akan membaca pertanyaan dari Saudara Daniel Farid. Pertanyaannya adalah, dijelaskan bahwa menurut ketentuan Aneks 2, seluruh kapal diwajibkan mempunyai sebuah buku catatan. Pertanyaannya, di sini apa isi dari buku catatan tersebut? Jadi, isi-isi yang terdapat pada buku catatan tersebut adalah yang pertama, pemuatan kargo, kedua, pemindahan kargo secara internal, ketiga, pembongkaran kargo, keempat, pencucian tangki kargo, kelima, pengisian dan pembuangan balas pada tangki kargo, keenam, pembongkaran sisa kargo ke fasilitas penerimaan, ketujuh, pembuangan ke laut atau pembuangan dengan penguapan sisa-sisa berdasarkan pada aturan 5 aneks ini. Demikian jawaban kami. Apakah Daniel Farid dapat menerimanya? Ya. Mohon izin Cap, mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad Zainal, yaitu bagaimana cara pengawasan zat cair beracun pada aneks 2. Cara pengawasannya itu terbagi dari 4 kategori, yaitu kategori A, B, C, dan D. Cara pengawasan kategori A, yaitu setelah selesai pembongkaran sebelum kapal berangkat, tangki harus diadakan pencucian terlebih dahulu, dan air pencucian dibuang reflection facility sampai konsentrasi zat cair beracun dalam aliran kurang dari 0,1% dalam berat kemudian dipompa sampai kosong, kecuali ada jenis fosfor. Konsentrasi dalam aliran kurang dari 0,01% dalam berat. Bila kemudian air ditambah ke dalam tangki, air pencucian dapat dibuang ke laut sesuai dengan persyaratan, yaitu 1. Kapal berada di luar daerah khusus. 2. Kapal sedang berlayar dengan kecepatan 1 knot tuntuk.
yang digerakkan mesin. 4 knot untuk yang tunda. 3. Lubang pembuangan berada di bawah garis air. 4. Pembuangan pada jarak dan daratan dengan kedalaman kurang dari 25 meter. Cara pengawasan kategori B. Setelah selesai pembongkaran tangki, dicuci sampai sisa muatan dalam tangki tidak lebih dari 1 m kubik atau 1/3000 kapasitas tank. Dibuang repaction facility. Kemudian apabila ditambahkan air dapat dibuang ke laut dengan persyaratan: 1. Kapal berada di luar daerah khusus. 2. Kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knot untuk yang digerakkan mesin. 4 knot untuk yang digandeng. 3. Konsentrasi zat cair beracun tidak lebih 1 ppm. 4. Pembuangan dilaksanakan pada jarak tidak kurang dari 12 mil dari daratan dengan kedalaman tidak kurang dari 25 meter. Cara pengawasan kategori C. Setelah pembongkaran, sebelum meninggalkan pelabuhan, tangki harus dicuci sampai sisa muatan tidak lebih dari 1 m kubik atau 1/1000 kapasitas tangki. Kemudian apabila tambahkan air dapat dibuang ke laut dengan persyaratan: 1. Kapal berada di luar daerah khusus. 2. Kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knot untuk dan digerakkan mesin. 4 knot untuk yang digandeng. 3. Pembuangan di bawah garis air. 4. Kapal berada lebih dari 12 mil dari daratan pada kedalaman 25 meter atau lebih. Cara pengawasan kategori D. Untuk kapal kategori D, tidak diperlukan diadakan press wash dan dapat dibuang ke laut dengan persyaratan: 1. Kapal sedang berlayar di luar daerah khusus. 2. Kecepatan tidak kurang dari 7 knot bagi yang bermesin dan 4 knot bagi yang digandeng. 3. Konsentrasi tidak lebih dari 1/10. 4. Pembuangan pada jarak 12 mil dengan kedalaman tidak kurang dari 25 meter. Itulah tadi jawaban dari Saudara Ahmad. Itulah jawaban dari pertanyaan Saudara Ahmad Zainal. Kepada Ahmad Zainal, apakah sudah cukup jelas dengan jawaban yang saya bacakan? Siap, sudah jelas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itulah tadi 2 sesi yang dilakukan oleh kelompok kami. Itu sesi pembacaan dan pemaparan materi. Kedua, sesi tanya jawab. Terima kasih atas kerjasamanya kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau terima kasih atas kerjasamanya untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kelompok 2? Siap, sudah, Kep. Sudah, Pak? Enggak buka sesi berikut lagi pertanyaan? Masa kok hanya batasi 3 pertanyaan? Buka 1 sesi lagi coba.